Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Hawalia Ramadhani, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Nomor PP 1910551011. Pengertian sistem moneter. Sistem moneter merupakan lembaga atau institusi yang dapat menciptakan uang kertas, uang giral, dan uang kuasi. Yang termaksud dalam sistem moneter adalah bank-bank atau lembaga-lembaga yang ikut menciptakan uang giral. Di Indonesia, yang dapat digolongkan ke dalam sistem moneter adalah otoritas moneter, yaitu Bank Indonesia dan bank-bank pencipta uang giral. Oleh karena itu, sistem perbankan merupakan bagian integral dari suatu sistem moneter. Otoritas moneter. Pemerintah dan Bank Sentral atau Bank Indonesia bertanggung jawab menciptakan dan menawarkan uang primer berupa uang kartal atau kertas dan logam bagi masyarakat umum, dan bank reserves bagi perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Sedangkan perbankan dan lembaga keuangan lainnya berdasarkan uang primer yang dimiliki menciptakan uang sekunder dalam bentuk giral seperti giro atau demand deposit, deposito berjangka, time deposit, tabungan atau saving deposit, dan uang sekunder lainnya. Uang-uang yang ditawarkan melalui monetary system digunakan oleh masyarakat, baik pengusaha maupun masyarakat, biasa untuk keperluan konsumsi dan produksinya. Penciptaan uang bukan semata-mata kehendak otoritas moneter atau Bank Indonesia, melainkan juga harus ada permintaan dari masyarakat sehingga jumlah uang beredar harus memenuhi tuntunan mekanisme pasar, yaitu pertemuan antara permintaan dan penawaran. Fungsi pokok dari sistem moneter yaitu 1. Melaksanakan atau menyelenggarakan mekanisme lalu lintas pembayaran yang efisien dengan biaya dan hambatan seminimal mungkin. Hal ini bertujuan agar dapat mendorong kelancaran dari kegiatan transaksi dalam perekonomian. 2. Menjadi perantara atau penghubung atau intermediary antara penyimpan atau penabung sebagai pemakai dana. Hal ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 3. Menjaga tingkat harga pada kondisi yang stabil melalui penciptaan uang dalam jumlah yang sesuai dengan keadaan real perekonomian. Hal ini bertujuan agar dapat menekan tingkat inflasi maupun tingkat pengangguran pada level yang dapat mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Fungsi-fungsi tersebut merupakan satu kesatuan. Artinya, fungsi tersebut pada prinsipnya dapat dibedakan, namun tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, karena yang satu tidak dapat dilaksanakan tanpa dibantu yang lain. Di samping itu, otoritas moneter melakukan fungsi pengeluaran uang, kertas, dan logam, menciptakan uang primer, mengawasi sistem moneter, dan mengelola cadangan devisa. Penciptaan uang giral dan uang kertas oleh bank-bank dapat dilakukan karena sebagian besar jumlah dana yang dihimpun dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan disalurkan kembali pada masyarakat berupa kredit setelah sebelumnya dikurangi dengan sejumlah alat-alat likuid yang terdiri atas uang kas dan saldo giro pada bank sentral.
dalam rangka memenuhi ketentuan likuiditas wajib dipinjamkan kembali kepada nasabah debitur. Bank Indonesia selaku otoritas moneter dan perbankan mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dalam rangka mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Di samping itu, Bank Indonesia dapat membantu bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai leader of the last resort. Pengendalian moneter. Jumlah uang beredar, baik dalam standar barang atau komoditi standar maupun standar kepercayaan atau fiat standar, tidak boleh terlalu berlebihan atau kurang. Kontrol jumlah uang beredar perlu dilakukan untuk menciptakan iklim yang baik bagi stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi, serta kontrol terhadap kegiatan kredit. Kontribusi kebijakan moneter terhadap stabilitas harga sangat penting, artinya untuk mengurangi atau menekan tingkat inflasi. Pertumbuhan jumlah uang yang beredar sebaiknya mengikuti pertumbuhan ekonomi, sehingga secara tidak langsung dapat menekan tingkat pengangguran. Bank sentral selaku pelaksana kebijakan moneter menjalankan kebijakannya yang bersifat kuantitatif atau quantitative control policy dan kualitatif atau qualitative control policy. Instrumen-instrumen yang biasa digunakan dalam menjalankan kebijakan kuantitatif adalah pengaturan tingkat bunga dan tingkat diskonto atau rediscount rate policy, pengaturan operasi pasar terbuka atau open market operation, dan pengaturan tingkat cadangan minimal dan tingkat kelebihan cadangan atau reserve requirement policy. Dalam melaksanakan kebijakan kualitatif, pemerintah mengadakan pendekatan langsung atau direct approach kepada bank-bank umum dengan turut mengawasi kebijakan bank-bank umum dalam memberikan pinjaman kepada para nasabahnya secara selektif. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan sehingga tidak terjadi krisis ekonomi. Adapun krisis ekonomi yang melanda Indonesia juga belahan dunia lain sesungguhnya dipicu oleh dua sebab utama yang semuanya terkait dengan masalah uang. Pertama, persoalan mata uang, di mana nilai mata uang suatu negara saat ini pasti terikat dengan mata uang negara lain, misalnya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, tidak pada dirinya sendiri, sedemikian sehingga nilainya tidak pernah stabil, karena bila nilai mata uang tertentu bergejolak, pasti akan mempengaruhi kestabilan mata uang tersebut. Kedua, kenyataan bahwa uang tidak lagi dijadikan sebagai alat tukar saja, tapi juga sebagai komoditi yang diperdagangkan atau dalam bursa valuta asing dan ditarik keuntungan atau interest alias bunga atau riba dari setiap transaksi peminjaman atau penyimpanan uang. Kebijakan moneter didefinisikan dengan rencana dan tindakan otoritas moneter yang terkoordinasi
untuk menjaga keseimbangan moneter dan kestabilan nilai uang, mendorong kelancaran produksi dan pembangunan, serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Jadi, dapat disimpulkan dari pengertian di atas bahwa kebijakan moneter adalah semua upaya atau tindakan bank sentral untuk mempengaruhi perkembangan moneter atau uang beredar, suku bunga, kredit, dan nilai tukar untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu. Sebagai bagian dari kebijakan ekonomi makro, maka tujuan kebijakan moneter adalah untuk membantu mencapai sasaran makroekonomi, antara lain 1. Pertumbuhan ekonomi 2. Penyediaan lapangan pekerjaan 3. Stabilitas harga dan keempat, keseimbangan neraca pembayaran. Keempat sasaran tersebut merupakan tujuan atau sasaran akhir kebijakan moneter atau final target. Kerangka kebijakan moneter terdiri dari beberapa tahapan. Yang A, instrumen, terbagi atas 1. Dengan cara langsung dan secara tidak langsung. B. Sasaran operasional melalui tingkat bunga pasar, uang, dan antar bank. C. Sasaran akhir terdiri atas 1. Stabilitas harga, 2. Pertumbuhan ekonomi, ketiga, kesempatan kerja, keempat, keseimbangan neraca pembayaran. Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu 1. Monetary contractive atau monetary contractive policy adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat atau tight money policy. Kebijakan uang ketat atau tight money yaitu kebijakan yang digunakan pemerintah dengan menerapkan kredit selektif untuk membatasi jumlah uang yang beredar atau menekan laju inflasi, atau tight money policy dengan cara menaikkan suku bunga, menjual SBI atau sertifikat Bank Indonesia, menaikkan cadangan kas, membatasi pemberian kredit. Hal ini dilakukan untuk mengatur jumlah uang yang beredar sesuai dengan jumlah uang yang dibutuhkan dalam suatu sistem perekonomian. Kedua, kebijakan moneter ekspansif atau monetary expansive policy adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat atau permintaan masyarakat pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan ini disebut juga kebijakan moneter longgar atau easy money policy. Kebijakan uang longgar atau easy money yaitu kebijakan yang digunakan untuk mengatasi deflasi atau menambah jumlah uang yang beredar yang dipakai pemerintah untuk mempermudah syarat kredit dengan tujuan meningkatkan produksi. Tujuan kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa moneter atau Bank Indonesia untuk mempengaruhi jumlah yang beredar dan kredit yang pada akhirnya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Kebijakan moneter bertujuan untuk mencapai stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan 1. Kesempatan kerja. Semakin besar gairah untuk berusaha,
maka akan mengakibatkan peningkatan produksi. Peningkatan produksi ini akan diikuti dengan kebutuhan tenaga kerja. Hal ini berarti akan terjadinya peningkatan kesempatan kerja dan kesejahteraan karyawan. 2. Kestabilan harga. Apabila kestabilan harga tercapai, maka akan menimbulkan kepercayaan di masyarakat. Masyarakat percaya bahwa barang yang mereka beli sekarang akan sama dengan harga yang akan masa depan. 3. Pembayaran internasional. Neraca pembayaran internasional yang seimbang menunjukkan stabilisasi ekonomi di suatu negara. Agar neraca pembayaran internasional seimbang, maka pemerintah sering melakukan kebijakan moneter. Demikianlah video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.